Ya, selamat bertemu kembali dengan Andra Motovlog ya. Kali ini kita akan menuruni kawasan lokasi air terjun Sedudo kawan-kawan ya. Dan kita akan segera turun dari sini kawan-kawan ya. Dan posisi untuk saat ini habis hujan gerimis ya kawan-kawan ya. Habis hujan ini kayaknya sudah mulai terang, tapi tetap harus waspada karena ini jalannya licin ya. Terlihat itu di depan jalannya basah ya, masih basah tentunya ya. Dan untuk kondisi jalan menurun ini tetap harus hati-hati kawan-kawan ya, tetap jaga rem dan jaga kecepatannya, tidak usah terlalu kencang pas waktu belokan-belokan seperti ini karena dikhawatirkan nanti bisa terpeleset kawan-kawan ya. Dan kita akan terus meluncur turun kawan-kawan ya dengan kecepatan yang sedang-sedang saja ya, tidak usah terlalu ngebut kawan-kawan. Ini karena kondisinya seperti ini ya, habis hujan seperti ini. Ya, dan saat ini kita sudah sampai di pintu loket ya, atau jalan masuk menuju ke Sedudo. Dan sebelah kanan tadi ada tempat wisata Watu Lawang ya kawan-kawan ya. Untuk kapan-kapan saja kita akan ke sana, ke Watu Lawang kawan-kawan ya. Dan kita sudah menuruni kawasan parkiran mobil ya, atau Cemoro Kandang. Nah, untuk jalanan di sini sangat tajam sekali kawan-kawan, turunnya tajam dan panjang. Kalau naik ya, naiknya sangat tinggi dan panjang begitu ya. Kemarin kita tidak kuat di sini kawan-kawan, tidak kuat untuk menanjak naik di sini, jadi harus sering berhenti ya untuk mendinginkan mesin ya. Dan untuk jalanan seperti ini kita harus tetap selalu hati-hati kawan-kawan ya. Kalau pas waktu turun-turun seperti ini tetap jaga kondisi rem-remnya ya kawan-kawan. Putaran mesinnya jangan terlalu kencang melajunya kawan-kawan ya, sedang-sedang saja, biar nanti kalau kita pas waktu kesulitan mengerem jadi ada jeda untuk berhenti kawan-kawan. Tapi kalau kita kencang, remnya tidak nutut ya, otomatis kita akan kerepotan dan kebingungan kawan-kawan, karena di rem mentok itu tidak bisa mengerem, tidak bisa berhenti motornya, terus melaju saja. Nah, itu berbahaya kawan-kawan ya. Nah, itu tanda-tanda rem blong kawan-kawan, harus tetap berhati-hati ya. Ya, tetap ngerem tapi remnya tidak berfungsi maksimal, hanya 50% saja. Nah, akhirnya nanti kita bisa jatuh atau menabrak itu ya, dinding-dinding itu ya. Nah, kalau ada dinding-dinding bagus kawan-kawan, masih bisa selamat ya. Nah, kalau terjatuh di kedalaman itu, nah itu kan pasti akan sangat fatal sekali kawan-kawan.
Ya, dan saat ini kita sudah menyusuri kawasan pedesaan Ngeliman kawan-kawan ya, dan nanti kita akan berhenti atau finish di kawasan pasar sawahan ya kawan-kawan ya. Kemudian setelah dari pasar sawahan kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Bukit Dalam kawan-kawan ya. Kita akan kembali ke sana, ke Bukit Dalam ya. Kita akan membuat konten di sana sebentar kawan-kawan ya. Nah, ini adalah loketnya kawan-kawan ya. Untuk loket untuk masuk ke arah Sedudo di sini kawan-kawan ya. Namun entah kenapa kok tiba-tiba dipindah ke sana ya, di dekat Watu Lawang itu ya. Dari bawah saya kira di sini bayarnya. Soalnya biasanya kalau pas waktu naik ke arah Sedudo itu di sini bayarnya kawan-kawan. Nah, kenapa kok tidak ada penjaganya gitu ya. Kemudian terus lanjut ke atas dan sampai di Watu Lawang ternyata pintu loketnya ada di sana. Wah, ya nggak apa-apa lah ya. Oke kawan-kawan, kita masih berjalan ini menyusuri kawasan Desa Ngeliman dan jalanan terus menurun ya. Enak sekali ini jalannya, halus banget ya kawan-kawan. Kalau pas waktu di pegunungan seperti ini kita sukanya pas turun-turun seperti ini kawan-kawan ya. Enak banget ya kalau jalannya nggak terlalu curam gitu ya. Kalau curam tuh menakutkan ya. Kalau hanya seperti ini ya enak banget ya, kita menikmatinya dengan ya bersantai-santai begitu kawan-kawan. Suasana cukup tenang kawan-kawan untuk hari ini, memang hari Jumat ya, jadi tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat kawan-kawan. Nah, kalau pas waktu hari Minggu, Sabtu Minggu itu pasti ramai. Untuk kawasan tempat-tempat wisata Sedudo seperti ini pasti ramai ya, apalagi Sabtu malam Minggu atau hari Minggunya. Nah, itu pasti akan ramai sekali kawan-kawan di sini jalanan ini. Kalau selain hari itu, selain hari Minggu ya sepi kawan-kawan ya. Untuk pas hari-hari jam kerja itu memang tidak ada para wisatawan, istilahnya seperti itu ya. Jadi mereka menggunakan waktu-waktu libur untuk bersantai-santai di tempat-tempat seperti ini ya. Bisa camping-camping ya, bisa buat tema atau tenda-tenda di atas puncak sana kawan-kawan. Tapi kalau di atas itu sangat dingin sekali kawan-kawan. Siang aja dinginnya seperti itu, minta ampun ya. Tangan kaki itu seperti kaku ya, gemetar, bibir itu sudah pucat ya. Sementara anginnya itu sudah masuk tenggorokan juga sampai batuk-batuk kita kemarin. Yalah kawan-kawan, ini suasana desanya sangat indah sekali kawan-kawan ya. Di kanan dan kiri ya, di atas dan di bawah tentunya. Sangat luar biasa sekali ini desa ini. Enak banget ya kalau tinggal di tempat ini ya, bisa melihat view pemandangannya indah ya, langsung ya. View Gunung Wilis di sebelah selatan sana. Ada perbukitan, persawahan, dan pemukiman-pemukiman di atas lereng-lereng gunung itu kawan-kawan. Dan tentunya suasana yang sangat segar ya di pagi hari ya, ketika subuh ya, subuh berkumandang itu. Kalau jalan-jalan di depan itu pasti hawanya sangat sejuk dan dingin kawan-kawan. Cuma kalau ingin tinggal di desa atau pedesaan seperti ini harus bisa bertani kawan-kawan ya, harus bercocok tanam ya. Ya apalah, yang penting kita bisa melanjutkan kehidupan di sini kawan-kawan. Walaupun tidak bisa bertani, tentunya kita usaha yang lain ya. Ya misalkan dia berdagang atau ya apa sajalah, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keterampilan apa yang kita bisa kawan-kawan. Jalannya berliku-liku kawan-kawan ya, ada lurus aja berbelok, ada turunan tajam ya. Nah enak banget ya kalau pas waktu kita nyoteng-nyoteng pas waktu turunan seperti ini. Daripada naik enak turun ya kalau seperti ini ya.
jalannya halus, lancar ya. Tapi kalau di trek-trek pegunungan saya suka naik, kalau turun ya berani saya, karena turunnya sangat tajam seperti ini kawan-kawan. Ini sangat tajam sekali kawan-kawan. Nah, tajam dan berbelok tentunya ya. Ya sudah, kita nikmati saja perjalanan ini kawan-kawan hingga sampai di pasar sawahan nanti ya. Perjalanan kali ini sangat lancar, tidak ada hambatan apapun ya, dengan kecepatan yang stabil dan normal, sedang-sedang tentunya ya, tidak perlu kencang-kencang kawan-kawan. Dan ini kalau Anda melihat speedometer saya ini jangan fokusnya di speedometer ya, ini speedometer sudah mati ya dari bertahun-tahun yang lalu kawan-kawan ya, sejak di konten pertama kawan-kawan, sejak di membuat YouTube awal-awal dulu kawan-kawan ya, pas waktu di perbukitan Congol ya. Nah itu mati kawan-kawan. Nah sampai sekarang speedometernya nggak bisa diperbaiki, harus diganti katanya. Ya sudah, kapan-kapan saja diganti ya, nggak masalah ya, biarkan speedometernya mati nggak apa-apa, yang penting kan kita masih bisa berjalan kan, mesinnya masih bisa jalan. Pokoknya nggak usah fokus di speedometer ya, fokus di jalan saja. Dan sebentar lagi kita akan sampai di pasar sawahan tentunya kawan-kawan ya. Nah ini sudah mulai jalan menurun ya, dan di depan sana tentunya ada pasar sawahan. Oke, nanti kita lanjut kembali kawan-kawan ya di episode yang berikutnya, yaitu dari pasar sawahan menuju makam Bunda Siti Halimah ya. Kita akan membuat video sebentar di sana ya. Ada view yang belum saya lihat ya, saya masih penasaran soalnya. Saya ingin melihat Kebon Agung ya dari atas bukitnya.